Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Mojokerto. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 terkait coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Dia Septian Lestari dari SDN Modongan. Sebelah kanan Saya Risa Rosita dari TK Isya 9. Dan sebelah kanan saya Hanifatus Sadia dari SDN Gedung Maling. Dan di sebelah kanan saya Agustin Wijayanti dari SDN Ningas Rembio. selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Sadia. Waalaikumsalam Bu Risa. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik sekali Bu Risa. Semoga sehat-sehat selalu ya. Saya mendengar hari ini Bu Sadia mau melakukan proses coaching ya bersama dengan Bu Yanti, betul? Iya betul Bu. Ya. Jadi saya di sini sebagai pengamat atau server, saya akan menyampaikan beberapa hal tentang rubrik penilaian dulu ya. Nanti kedepannya saya akan mengikuti proses coaching dari awal sampai akhir. Sebelumnya saya ingin menyampaikan tentang rubrik penilaian dulu ya. Jadi rubrik penilaian ini ada 3 hal. Yang pertama yaitu apakah proses coaching dilaksanakan sesuai dengan alur tirta, apakah pertanyaan yang diberikan oleh coach adalah pertanyaan yang berbobot, dan apakah coach bisa merespon pertanyaan-pertanyaan dari coach ya. Itu yang menjadikan rubrik penilaian. Kemudian saya juga akan melihat apakah proses coaching itu nanti sesuai dengan prinsip coaching ya. Jadi yang pertama proses coaching itu satu kemitraan, yang kedua proses kreatif dan menggali potensi ya. Jadi itu nanti prinsip coaching yang harus ada dalam proses coachingnya. Sebelumnya saya mau menanyakan beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Yang pertama, kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Bu Sadia sebagai coach? Iya, yang pertama present, yang selanjutnya mendengarkan secara aktif, dan selanjutnya mengajukan pertanyaan berbobot, seperti itu. Oh iya. Tadi Bu Sadia sudah menjelaskan kompetensi yang akan dikembangkan selama proses coaching. Nah, dari beberapa kompetensi yang tadi disampaikan, kompetensi apa yang spesifik ingin dikembangkan oleh Bu Sadia? Iya, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh iya, itu ya yang Iya. dikembangkan secara spesifik. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dikembangkan oleh Bu Sadia sebagai coach ini apa? Saya ingin si coach ini menemukan solusi dari permasalahan yang disampaikannya Bu Risa. Oh iya begitu ya. Jadi indikator yang ingin dicapai yaitu coach bisa menemukan solusi Ya. dari permasalahannya, seperti itu ya. Ya. Baik Bu, setelah observasi nanti kita akan berbincang-bincang lagi. Kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Silakan Bu Sadia bisa melaksanakan proses coaching bersama Bu Yanti. Ya. Semoga berhasil ya, semoga bisa terlaksana dengan lancar. Amin. Terima kasih Bu Risa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Sadia, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Yanti. Alhamdulillah sehat. Bu Yanti, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Ada apa nih Bu Yanti? Sepertinya ada hal yang penting yang mau diobrolkan. Iya, saya mencari Bu Sadia nih, saya pengen ngobrol sesuatu. Apakah Bu Dia ada waktu? Oh iya, saya mempunyai waktu luang nih untuk Bu Yanti. Saya itu mungkin mau ngobrol kisaran antara waktu 15 menit sampai 20 menit Ibu. Mudah-mudahan Bu Dia sedang tidak sibuk ya. Pasti saya luangkan waktu untuk Bu Yanti Terima spesial. kasih Bu Sadia. Ini Bu, saya itu ada permasalahan. Apa tujuan dari obrolan kita Bu Yanti? Nah ini Bu, nah saya itu dari obrolan kita nanti itu saya tuh berharap
saya itu mendapatkan ide atau gagasan mengenai permasalahan saya atau mendapatkan pencerahan begitulah Bu. Saya itu di kelas 4 ini Bu, siswa saya itu tidak sama dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Tahun ini tuh sedikit berbeda. Berbedanya itu di mana? Nah, anak-anak kelas 4 yang sekarang ini itu sepertinya tidak ada rasa kebersamaan. Jangankan antara laki-laki dan perempuan, antar perempuan saja itu terdapat jedah atau pemisah gitu loh. Nah, saya tuh bingung Ibu menghadapi murid saya yang seperti ini. Seperti grup-grupan itu ya Bu ya? Iya, mereka tuh secara berkelompok sendiri-sendiri. Nah, saya ini ingin mereka itu mempunyai rasa kebersamaan, tidak ada jeda, tidak ada pemisah, mereka itu kompak. Mungkin ya, ini perkiraan saya. Mungkin itu di kelas 3 itu seperti itu mereka, sehingga naik di kelas 4 terbawa juga sikap dan sifat yang dari kelas 3 itu di kelas 4 yang ini, seperti itu Ibu. Oke, jadi Bu Yanti ini merasa bingung ya dengan keadaan murid yang belum ada rasa kebersamaannya atau kerjasama kelompok di dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Iya, betul Ibu, seperti itu. Nah, kalau begitu Bu Yanti mengatakan murid-muridnya itu belum bisa bekerja sama saat pembelajaran. Menurut Bu Yanti nih, idealnya murid-murid di kelas itu yang bagaimana sih Bu? Iya, ideal saya itu, saya itu memimpikan atau ideal menurut saya itu memimpikan seorang murid atau murid-murid yang mereka itu aktif, cara bekerja kelompok, mereka melaksanakan pembelajaran, terutama tugas yang berdiskusi, mereka itu dapat menyelesaikan tugasnya itu dengan baik, seperti itu Bu. Nah, saya tuh memimpikan murid itu yang apabila kita itu suatu pembelajaran diskusi kelompok, mereka itu bisa bekerja sama dan berkolaborasi dengan baik. Setelah itu mereka bisa mempresentasikan hasil pekerjaannya juga dengan baik, sehingga pekerjaan ini bisa terselesaikan, tidak gontok-gontokan seperti itu. Wah, gimana ini pembelajaran itu membutuhkan waktu yang lebih lama kalau seperti itu. Nah, ngomong-ngomong nih Bu Yanti, apa yang Bu Yanti lakukan agar murid-murid di kelas 4 tadi bisa kompak, bisa bekerja sama, menyelesaikan tugas mereka di dalam pembelajaran di kelas? Iya, langkah pertama itu yang saya kerjakan itu adalah saya sudah membuat RPP yang menjadikan anak aktif bersama, yaitu memasukkan metode pembelajaran berdiskusi. Nah, seperti itu Ibu. Itu langkah pertama saya. Oh, begitu ya Bu. Jadi Bu Yanti sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi ini. Sudah bagus itu Bu metodenya. Yang diterapkan sudah sesuai dengan tujuannya. Namun, karakter kerjasama atau kolaborasi murid belum sepenuhnya muncul ya? Iya Ibu, karakter dan sifat kerjasamanya ini belum muncul. Nah, dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bu Yanti sekarang dalam mencapai tujuan pembelajaran? Iya, posisi saya ini kira-kira masih berada di posisi 5 Ibu. Saya masih berada di tengah-tengah. Oh, begitu ya Bu? Iya. Yang Bu Yanti inginkan di posisi yang berapa nih Bu? Kalau saya sih meskipun tidak berada di posisi 10 gitu, saya tuh ya inginnya berada di posisi 9, begitulah Bu, bisa mencapai tujuan pembelajaran, anak-anak bisa kompak, anak-anak bisa berdiskusi, anak-anak bisa menyampaikan pendapatnya, seperti itu Ibu. Oh, kira-kira selain metode diskusi tersebut, pasti ada
cara yang lain nih Bu Yanti. Kira-kira cara apa ya Bu ya untuk mencapai tujuan pembelajaran di kelas mereka? Kira-kira apa ya Bu ya? Saya masih berpikir nih, bagaimana ya kalau saya itu harus memotivasi siswa dahulu sebelum pembelajaran dimulai dan saat pembelajaran berlangsung. Setelah itu memberi apresiasi kepada siswa yang mampu menjaga kebersamaan di akhir pembelajaran, seperti refleksi begitu. Saat pembelajaran telah berlangsung, refleksi, kita memberikan apresiasi kepada siswa. Bagus sekali itu Bu, apalagi memberi apresiasi dengan menyematkan bintang atau apalah sebangsa itu ya Bu ya. Iya, seperti itu. Oke, itu pada saat pembelajaran. Iya. Kalau di luar pembelajaran bagaimana Bu Yanti? Iya, saya berpikir lagi kalau di luar pembelajaran itu saya itu punya rencana ingin membuat semacam games atau pertandingan atau kompetisi, semacam kompetisi yang mengadakan permainan ini itu secara bekerja sama atau berkelompok. Jadi nilainya itu pada kerjasama dan kelompok, seperti itu Ibu. Saya mengadakan pertandingan. Wah, itu luar biasa sekali itu Bu Yanti. Kira-kira rencananya untuk mencapai tujuan tersebut apa ya Bu Yanti? Iya, pertama rencana saya itu tadi Bu ya, saya memasukkan RPP yang ada diskusi kelompoknya. Nah, kemudian menginformasikan kepada anak-anak juga bahwa nilai kebersamaan dan kerjasama ini menjadi yang utama. Nah, itu yang kedua, saya memasukkan motivasi sebelum pembelajaran dimulai, ketika pembelajaran berlangsung, dan memberikan apresiasi di waktu refleksi atau di akhir pembelajaran. Dan yang ketiga ini Ibu, yaitu saya mengadakan games atau pertandingan di luar pembelajaran atau di luar pembelajaran untuk menjalin kerjasama yang baik, untuk mengadakan kekompakan, pertandingan beregu yang intinya anak-anak itu nilai utamanya adalah kekompakan dan kebersamaan. Wah, Itu Bu. Wah, rencana Bu Yanti sangat luar biasa sekali Bu Yanti. Nah, berapa jangka waktu untuk melaksanakan rencana tersebut Bu Yanti? Saya sih berencana kira-kira sekitar 2 atau 3 minggu Ibu. Jadi nanti dalam waktu 1 bulan itu anak-anak itu sudah terkondisikan, sudah bersosialisasi, jadinya sifat kebersamaannya sudah ada. Jadi dalam waktu 2 atau 3 minggu kita intens melaksanakan pembelajaran dan permainan, sehingga dalam waktu 1 bulan mereka itu sudah bisa kompak seperti itu. Wah, luar biasa. Nah, kira-kira siapa yang akan membantu Bu Yanti dalam merencanakan pembuatan RPP tersebut? Kalau pembuatan RPP nanti akan saya bikin sendiri Bu. Saya bikin sendiri, formatnya saya bikin sendiri, saya memasukkan ide-idenya yang lain. Nanti tetap saya meminta pendapat kepada kepala sekolah ataupun rekan sejawat supaya RPP ini ditelaah, kemudian apakah membutuhkan revisi, seperti itu Bu. Wah, mantap sekali Bu Yanti. Nah, apa yang sudah didapat dari percakapan kita kali ini Bu Yanti? Iya, terima kasih Bu. Dari percakapan ini saya menangkap bahwa saya mempunyai rencana yang akan saya kerjakan nanti tentang terkait masalah kekompakan dan kerjasama siswa. Seperti itu Ibu. Alhamdulillah Bu Yanti sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan kita kali ini.
Mudah-mudahan rencana Bu Yanti akan membuahkan hasil di kemudian hari. Jangan lupa untuk mencatat setiap perkembangan kemajuannya ya Bu Yanti. Iya Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya buat saya untuk mencari solusi dari permasalahan siswa saya yang di kelas 4 ini. Iya. Terima kasih Ibu. Iya. Jangan kapok dan jangan jerah ya, nanti kalau saya ada permasalahan saya pasti akan mencari Bu Sa'diyah lagi. Siap, sama-sama Bu Yanti. Dan ingat Bu Yanti, nanti bisa dijadikan refleksi serta contoh dari teman yang lainnya atau rekan sejawat. Oke, tidak apa-apa. Terima kasih. Iya, sama-sama Bu Yanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Sa'diyah. Waalaikumsalam Bu Risa. Baik, tadi saya sudah melihat proses coachingnya Bu Sa'diyah dengan Bu Yanti. Menurut Bu Sa'diyah, proses coaching tadi apakah sudah berjalan dengan baik? Iya Bu Risa, saya kira tadi saya melakukan coaching bersama Bu Yanti, saya sudah melakukan alur tirta. Ya, jadi saya juga tadi mengamati ya proses coachingnya Bu Sa'diyah dengan Bu Yanti. Dan saya melihat juga sudah sesuai alur tirta. Jadi ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab ya. Menurut Bu Sa'diyah sendiri, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan proses coaching yang dilaksanakan tadi bersama dengan Bu Yanti? Iya, saya ingin mengembangkan atau mendalami lagi alur tirta tersebut sehingga saya bisa menjadi coach yang lebih baik lagi Bu Risa. Ya, semoga nanti ke depannya Bu Sa'diyah bisa mengembangkan kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Sa'diyah dan proses coaching selanjutnya dan seterusnya bisa berkembang dengan lebih baik lagi ya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Saya berterima kasih sudah melaksanakan proses coaching dengan berjalan lancar. Iya, sama-sama Bu. Saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Risa.